Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa nusalli wa nusallim wa nubarik ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Wani wa akhwati fillah, para pemirsa Roja TV dan para pendengar radio Roja yang dimuliakan oleh Allah. Kita melanjutkan pembahasan dari kitab Umdatul Fiqh yang ditulis oleh Imam Ibn Qudamah Al-Maqdisi dan disyarahkan oleh Syekh Profesor Dr. Abdullah bin Jibrin sampai pada bab sibak atau musabaqah tentang al-ju'ul atau hadiah yang diberikan tersebut. Taqra Syekh. Nah, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Rahimahullahu ta'ala. Fa'in kana al-ju'al min ghairil mutasabiqin jaza. Dan apabila hadiah dari selain peserta, artinya ikut berlomba, maka diperbolehkan. Ai anna al-ju'la wa huwa al-malu alladhi ya'khudhuhu al-faizu fi as-sabiqi fi as-sibaq. Aina fi as-sibaqi idha tabarra'a bihi shakhsun la yadkhulu fi hadha as-sibaq jaza hadha al-ju'al. وهو إنما يجوز في الخف والنصل والحافر وألحق بها بعض العلماء كما سبق كل ما هو قربة إلى الله تعالى لأن ذلك من الإعانة على الخير فجاز أن يتبرع به شخص غير متسابق كارتباط الخيل في سبيل الله. Dan apabila hadiah dari selain peserta yang ikut berlomba maka diperbolehkan, yaitu hadiah berupa harta yang diberikan atau diambil oleh pemenang dari perlombaan apabila diperoleh dari tabarru' bantuan atau pihak selain yang tidak masuk ke dalam peserta, maka ini diperbolehkan dan diperbolehkan dalam perlombaan al-khaffi wan nasli wal hafir, yaitu yang berkaitan dengan unta, kemudian memanah dan pacuan kuda. Dan masuk ke dalamnya dalam bab ini sebagian para ulama mengatakan yaitu setiap perlombaan yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ini akan sangat membantu di dalam perbuatan kebaikan. Maka diperbolehkan bagi seseorang untuk bertabaruk, berbuat kebaikan, memberikan hadiah selain dari peserta dengan catatan dengan syarat mereka bukanlah peserta perlombaan. Hal ini sebagaimana mengikatkan khail yaitu kuda dalam rangka tujuan fisabilillah. Nah. Ya. Sini muallif dan syarih menjelaskan bahwasanya kalau hadiah dari pihak ketiga, pihak donatur yang dia tidak ikut berlomba, maka tidak ada perbedaan, ini hukumnya boleh. Selagi bentuk perlombaan itu adalah pacu kuda, pacu unta, dan memanah. Dan sebagian ulama juga memasukkan segala satu perlombaan untuk mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, sehingga dana atau hadiah yang diterima membantu untuk mendekatkan diri kepada Allah Jalla fi'ulah. Dan ini masuk bagian dari mempersiapkan ribatil khail, mempersiapkan kekuatan untuk menggentarkan musuh-musuh Allah Azza wa Jalla. Ya, maka dalam praktek keseharian kita, lomba-lomba yang tidak mendekatkan diri kepada Allah, disediakan hadiah dalam jumlah yang besar, ini tentu tidak termasuk dalam bab ini. Seperti yang akan dijelaskan oleh Asy-Syarih Syekh Abdullah bin Jibrin. Fadhal. أما الأمور المباحة والأمور المحرمة فلا يجوز بذل الجعل فيها سواء كان الباذل له ولي الأمر أو غيره من المتبرعين وهذا مجمع عليه كما سبق. Adapun untuk perkara-perkara yang mubah atau perkara-perkara yang diharamkan, maka tidak diperbolehkan menyediakan atau memberikan hadiah di dalam perlombaan tersebut, baik yang memberikan hadiah yaitu dari waliul amr atau dari selainnya dari para donatur. Dan ini menjadi satu kesepakatan para ulama sebagaimana yang telah terdahulu penjelasannya. Ya, itu khusus hadiah dari pihak ketiga
baik pemerintahan atau donatur untuk 3 hal perlombaan yang bermanfaat tadi dan yang semakna dengannya. Adapun perlombaan di bidang-bidang lain yang bukan mendekatkan diri kepada Allah, seperti hal-hal yang mubah, seperti yang sering kita bahas dalam cabang olahraga lainnya, pacu kuda, sepak bola, futsal, volleyball, tenis meja, dan lain-lainnya. Ya, ini Anda bermain mubah, boleh. Bila ada yang memberikan hadiah, itu pihak ketiga, maka ini hukumnya pun tidak boleh. Sepakat para ulama ini hukumnya haram. Ya, lanjut. Qala mu'allif rahimahullahu ta'ala wa huwa ay al-ju'la lisabiqi minhuma li'anna hadha al-ju'la إنما جعل تشجيعا على إتقان هذا العمل المتسابق فيه فمن كان أفضل في هذا العمل كان أحق بهذا الجعل من غيره. Dan hadiah ini al-ju'al adalah untuk yang berlomba peserta, salah satu dari keduanya yang menang. Kenapa? Karena bingkisan atau hadiah ini diberikan dalam rangka memberikan motivasi atau dorongan agar peserta perlombaan bisa melakukan dengan baik, bisa berlomba dengan baik. Dan siapa yang unggul dari perlombaan tersebut, dari kegiatan itu, maka dia berhak untuk mendapatkan hadiah itu. Nah. Ya, hadiah diberikan untuk siapa? Untuk yang menang. Kalau bajunya seperti tadi, siapa yang lebih cepat, untuk yang paling datang pertama. Kalau perlombaannya umpamanya karya ilmiah yang berguna di masyarakat, baik sosial atau sains, atau teknologi yang sederhana dan tepat guna bagi masyarakat, siapa yang teknologinya paling sukses, siapa yang solusi sosialnya yang paling baik, itu yang diberikan hadiah, karena tujuannya untuk membantu orang-orang mendekatkan diri kepada Allah. Karena dengan diberikan hadiah tadi, para peneliti tadi, para penulis tadi makin bersemangat untuk menulis. Yang jelas, dia untuk melakukan itu membutuhkan biaya. Ya, untuk melakukan riset, untuk melakukan penelitian, butuhkan biaya dan waktu. Maka diberikan kepada dia, ini sesuai. Lanjut. Nah. وإن كان من أحدهما أي إذا كان المال الذي سيأخذه السابق دفعه أحد المتسابقين فسبق المخرج أو جاء معا أحرزه أو يكون هذا المال في هاتين الحالتين لمن دفعه لأنه إن كان سبق استحق الجعل لأنه وضع لمن يسبق وإن كان لم يسبق أحد منهما صاحبه فإن هذا المال يرجع إلى من تبرع به لأنه لم يستحقه أحد المتسابقات. Nah, dan apabila hadiah diberikan dari salah satu pihak yang berlomba, yaitu apabila hadiah yang akan diambil oleh peserta lomba diberikan dari salah satu pihak yang berlomba, lalu kemudian menang, atau seri bersamaan, menang pihak yang memberikan. Nah, dia ini bukan kedua pihak yang memberikan. Pertama tadi hadiah dari pihak ketiga. Nah. Yang kasus kedua ini hadiah dari salah satu saja. Dia mengatakan, kita berlomba, saya yang beri hadiah. Kamu tidak boleh ngeluarin uang apapun. Kamu menang, silakan ambil uang saya. Uang hadiah yang saya tetapkan. Kamu kalah, ya untuk saya uangnya. Berarti dia nggak keluar uang. Dalam hal ini, yang ngasih uang menang. Atau mereka seri, sama-sama pas, imbang. Nah, maka apabila pihak yang mengeluarkan hadiah menang atau imbang,
atau imbang, maka hadiah tersebut yakunu hadzal mal fi hatainil halataini liman dafa'ahu, yaitu diberikan kepada apa namanya, yang ingkana sabaqa istahaqal ju'al, kepada yang berhak atau memenangkannya. Ya, yang ngasih, yang ngeluarin uang tadi, Nah, dia akan bilang, kalau saya menang ya saya ambil, kalau saya kalah ambil olehmu. nah, Tapi hanya dia saja, kamu nggak boleh ngasih bayar uang. Kalau sama, ya kembali ke saya lagi lah, kan uang saya. ya sahih. Kenapa? Karena dia itu pihak yang ikut berlomba memberikan hadiah bagi siapa yang mengunggulinya atau yang menang. Maka apabila tidak ada yang menang dari salah satu keduanya, kembali kepada pemiliknya. Fa innal hadzal mal yarji ila man tabarra'a bihi. Maka harta atau hadiah ini kembali kepada yang memberikan, dan li'annahu lam yastahiqu ahadun bil musabaqah. Karena tidak ada salah satu pun yang memenangkan dari perlombaan tersebut. Nah, Ya, cuman ini kan dia mengatakan tadi ini uang. nah, saya. Kita taruh di sini ya. Jumlahnya 10 juta. Kamu, mari kita berlomba memanah. Kamu yang menang ambil 10 juta ini. Saya yang menang, kalau kamu kalah ya udah, nggak dapat apa-apa. Ini untuk saya, pada saya. Ya. Sebagian pertanyaan yang timbul bahwasanya kan dia sudah berdonasi. Kalau dia menang berarti kembali lagi uangnya untuk dia. Apakah dia termasuk dalam orang yang dikatakan Nabi SAW, barang siapa yang menghibahkan kemudian dia membatalkan hibahnya bagaikan anjing yang muntah lalu menelan muntahnya. Ya, ini tidak termasuk dalam hal itu. Kenapa? Karena dia sudah mengeluarkan, belum diterima oleh penerima hadiah. Dalam hadis itu adalah bila sudah diterima. Ini kan dia belum tentu menang. Apalagi kalau dia kalah, berarti belum terima. Diambil, saya narik uang saya lagi. Ya. Sama kasusnya dengan orang-orang yang ngumpulin uang, donasi untuk kepentingan kelompok tertentu, suku tertentu, komunitas tertentu. Gunanya adalah untuk kumpulkan uang itu untuk siapa yang mendapatkan musibah atau siapa anaknya yang melanjut sekolah di perguruan tinggi negeri. Ya. Itu dia ikut nyumbang juga. Ketika anaknya yang masuk PT perguruan tinggi negeri, berarti dia dapat uang. Berarti uang sumbangannya kembali untuk dia juga. Ini tidak termasuk dalam dilarang karena uang itu baru di tangan pengumpul. Kalau sudah diterima oleh orang lain, dia tidak boleh ke tangan dia. Ya. Alhamdulillah. Lanjut. Nah. Wala syai' lahu siwahu, ay anal mutasabiq al-mutabari'u bil mali la syai'a lahu fil halataini sabiqataini siwa annahu yarji' ila al-mal alladhi tabara'a bihi. فعند عدم سبق أحدهما للآخر يرجع إليه لأنه ماله ولم يستحق أحد، وعند سبقه لا يستحق سوى ما دفعه لأنه لم يجعل جائزة للسابق سوى هذا المال الذي نعم لأنه لم يجعل جائزة للسباق سوى هذا المال الذي تبرع هو به. Dan tidak ada tambahan lain bagi dia, yaitu yang berlomba dan memberikan hadiah dengan hartanya. Tidak ada tambahan lain dalam dua kondisi yang tersebut sebelumnya, kecuali hanya kembalinya harta yang telah dia berikan kembali kepada dirinya ketika tidak ada salah satu dari yang berlomba atau yang peserta mengunggulinya dari yang lain, maka kembalilah hartanya. Dan apabila dia menang, tidak ada keberhakan dari hadiah kecuali apa yang telah diberikannya, karena dia tidak memberikan hadiah kecuali harta yang diberikan atau yang dihadiahkan dalam perlombaan tersebut. Nah. Ya. Dalam hal tadi dua kasus di atas dia menang atau seri, maka uangnya diambil dan tidak ada dapat lagi yang lain. Ya memang. Jadi kan memang cuma dia yang mengeluarkan hartanya.
Baik, lanjut. وإن كان سبق الآخر آخذه أي إذا سبق أخذه إذا سبق المتسابق الذي لم يدفع مالا لسابقه أخذ هذا المال الذي دفعه المتسابق الآخر لأن هذا المال جعل لسابق منهما. Dan apabila peserta lain yang menang, maka dia mengambilnya, yaitu apabila peserta lain yang memenangkan yang tidak memberikan atau menyerahkan harta hadiah untuk perlombaan, maka dia mengambil hadiah tersebut yang diberikan peserta yang lainnya. Lianna hadal mal, karena hadiah ini diberikan untuk perlombaan yang dilakukan oleh keduanya. Nah, dalam kemungkinan ketiga yang terjadi ada kemungkinan yang kedua ya. Nah. Kemungkinan yang ketiga ya. Pertama, yang ngeluarin uang menang, diambil. Atau seri uangnya kembali ke dia. Kemungkinan ketiga yang menang yang nggak bayar. Mana ya diambil dialah. Tidak ada masalah dalam hal ini. Berarti dia mendapatkan donasi atau hibah tersebut. Ya. Ini di mana yang memberikan satu pihak saja yang memberikan hadiah. Pertama, pihak ketiga, yaitu donatur atau pemerintahan. Yang kasus kedua, yang memberikan hadiah peserta, tapi hanya dia yang memberikan uang, yang pihak yang lain tidak. Nah, ini dua-duanya boleh. Sekarang yang ketiga bentuknya bagaimana kalau hadiah dari para peserta. Kalau dia 2 orang, dari keduanya masing-masing bayar. Ya, kau bayar sekian, saya bayar sekian. Atau lebih dari 2 orang atau 3 orang. Atau uang itu diambilkan dari uang pendaftaran. Ya, sebagian uang pendaftaran memang untuk operasional. Tapi sebagian lagi uang pendaftaran tadi diberikan kepada untuk dialokasikan untuk hadiah bagi pemenang kegiatan lomba tersebut. Ini seperti apa hukumnya? Fadhal. Wa in akhraja jami'an lam yajuz. Dan apabila hadiah dikeluarkan atau diberikan dari semua peserta, maka ini tidak diperbolehkan. Ai idza qama kullu wahidin minal mutasabiqin bidaf'i malin lil musabaqati faman sabaqa minhum akhadha ma dafa'ahu huwa wa ma dafa'ahu ghairuhu minal mutasabiqin lam yajuz dzalika. Lima ruwiya an Nabi sallallahu alaihi wasallam man adkhala farsan baina farsaini wa huwa la ya'man an yasbiqa fala ba'sa wa man adkhala farsan baina farsaini wa huwa ya'man an yasbiqa fa huwa qimarun. Dan apabila hadiah diberikan dari seluruh peserta, maka ini tidak diperbolehkan. Apabila salah satu di antara peserta lomba atau setiap masing-masing peserta lomba menyerahkan harta atau hadiah untuk perlombaan tersebut, dan siapa yang menang, dia mengambil hadiah yang diberikan olehnya dan juga diberikan oleh peserta yang lain dari para peserta lomba, maka ini tidak diperbolehkan. Sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, siapa yang menyertakan seekor kuda di antara 2 kuda yang berlomba, sementara tidak tertutup kemungkinan kuda yang disertakan itu menjadi pemenang, maka hal tersebut bukanlah judi. Adapun siapa yang menyertakan seekor kuda di antara 2 ekor kuda yang berlomba, tetapi diyakini kuda yang disertakan itu tidak akan menang, maka ini adalah judi. Hadis riwayat Ahmad, Abu Dawud. Ya, bentuk yang ketiga adalah para peserta lomba masing-masing menyerahkan uang, sejumlah uang untuk dijadikan hadiah. Siapa yang menang, diambil uangnya dia dan uang peserta yang lain. Ya, maka kata muallif ini hukumnya tidak boleh. Walaupun pacu kuda, pacu unta, dan memanah tadi. Karena Rasulullah SAW mengatakan itu adalah qimar atau itu adalah perjudian. Ya. Nah. وذهب بعض أهل العلم إلى أنه يجوز في المسائل التي يصح فيها الرهان
ikhrajul mal minal mutasabiqin liiqrarihi sallallahu alaihi wasallam murahanatu Abi Bakar radhiyallahu taala anhu lil musyrikin. ولما ثبت عن أبي عبيدة بن الجراح أنه راهن يوم القادسية شابا في السباق على فرسيهما وهذا هو الأقرب. Dan sebagian ulama berpandangan bahwa diperbolehkannya dalam hal atau perlombaan di mana diperbolehkan di dalamnya gadai, arihan, hadiah, maaf, hadiah, yaitu mengeluarkan harta minal mutasabiqin, dari para peserta lomba, sesuai dengan ikrarnya sallallahu alaihi wasallam merahana hadiah Abu Bakar radhiyallahu anhu kepada kaum musyrikin. Abu Bakar kan pernah mengajak, ditantang oleh orang-orang musyrik untuk menebak siapa yang menang perang antara Persia dengan Romawi. Romawi agama mereka Nasrani, ahli kitab. Tentu secara emosional kaum muslimin lebih dekat kepada ahli kitab. Sedangkan Persia penyembah api, penyembah patung, penyembah Majusi, agama Zoroaster. Maka secara emosional mereka lebih dekat kepada Quraisy yang menyembah patung juga. Maka itu perlombaan dalam sejarah, beberapa sejarah saya baca itu. Mereka dalam jangka waktu 500 tahun, lebih 700 kali pertempuran. Hampirnya setiap tahun itu 1,5 pertempuran. Dan tidak ada menang kalah. Kadang menang Persia, kadang menang Romawi. Itu dua kekuatan besar yang ada di muka bumi pada waktu itu. Rasulullah SAW dibangkitkan. Tidak ada yang menang. Ya. Namun setelah Islam muncul, hanya dalam jangka waktu 12 tahun, hanya sekitar 9 kali pertempuran di masa khilafah Umar bin Khattab. Semuanya tunduk dalam Islam. Ya. Subhanallah. Maka Abu Bakar dengan orang musyrik itu ya perang urat syaraf, orang-orang Quraisy. Karena emosional kaum muslimin kepada ahli kitab, mereka tebak-tebakan. Tahun ini siapa yang menang? Ya. Mereka bilang mereka tentu pegang Persia, Majus. Persia itu daerahnya Iran sekarang. Sedangkan Romawi daerahnya Syam. Kemudian yang Abu Bakar pegang Romawi. Dalam berapa pertempuran ini? Dan waktunya berapa lama? Ya. Abu Bakar mengatakan 3. Apa ininya? Kalau kamu kalah, kamu bayar apa? Kalau kami kalah, kami bayar apa? Mereka sepakati. Lalu Abu Bakar melaporkan kepada Rasulullah SAW. Lalu Rasulullah SAW mengatakan, Allah mengatakan fi bid'i sinin. Alif lam mim ghulibatir rum fi bid'i sinin wa hum min ba'di ghalabihim sayaghlibun. Orang Romawi dikalahkan sekarang, kata Allah. Tapi dalam bid'i sinin, dalam hitungan tahun ke depan, kata Allah, orang Romawi akan menang. Ya. Kata Rasulullah SAW, bid'i' dalam bahasa Arab itu antara 3 dengan 9. Ya. Rasulullah mengatakan, kamu sampaikan kepada orang-orang Quraisy, orang musyrik Quraisy, mari kita tambah bayaran, tapi dengan syarat kita tambah waktu.
Ya, berapa tahun kata mereka? Dalam 10 tahun Romawi menang. Ya, kalau Romawi kalah, kalau sekarang umpamanya taruhannya 100 dinar, kita tambah 1000 dinar. Dalam 10 tahun, tidak 3 tahun. Tapi sebaliknya. Dan subhanallah, menang. Ya, lanjut. Nah, wadhahaba ba'du خلاص nih. Wa Nah, lima dan thabata. sesuai dan juga apa yang telah sabit dari Abi Ubaidah Ibn Jarrah bahwa beliau Taruhan. taruhan pada hari Qadisiyah dengan seorang pemuda dalam perlombaan untuk memenangkan kedua kuda, dan inilah yang lebih dekat atau yang benar. Ya. Abu Ubaidah bin Al-Jarrah, salah satu pemimpin panglima perang dalam perang Qadisiyah. Nah, Dia juga melakukan taruhan ya agar semangat para pasukan perang. Beliau ajak adu lomba kecepatan kuda. Dan dia menang. Ya, tadi kita katakan dalam kasus masing-masing pihak membayar uang. Boleh, dan itu untuk pacu kuda, pacu unta, dan memanah. Kalau yang lainnya jelas tidak boleh. Yang lainnya kalau saja hadiah dari pihak ketiga pun ya tidak boleh. Kalau ini untuk pacu kuda, pacu unta, dan memanah. Dan hadiah dari semua peserta. Tadi kita katakan tidak boleh. Dan itu pendapat mayoritas para ulama. Tetapi sebagian para ulama, katakan oleh Syekh Abdullah bin Jibrin, termasuk di antaranya Syekh Ibn Taimiyah, mereka berpendapat boleh. Ya, boleh, tidak ada masalah. Berdasarkan dalil-dalil berikut. Ya, pertama, Abu Bakar melakukannya. Dan Rasulullah tidak melarangnya. Terhadap perbuatan Abu Bakar radhiyallahu ta'ala an, ya, ini para ulama mengatakan ini di awal-awal Islam sudah dibatalkan oleh Allah dalam ayat perjudian. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir. Ya, khamar dan maisir Allah haramkan. Dan itu ayat khamar, ayat surah Al-Maidah, bagian dari akhir-akhir surat yang turun dalam Islam. Tidak dibatalkan perbuatan Abu Bakar tadi. Adapun perbuatan Abu Ubaidah, wallahu a'lam, perbuatan seorang sahabat, ya, perbuatan seorang sahabat dan tidak diyakini, diketahui oleh seluruh sahabat, dan juga tidak ada penyampaian, tidak ada yang mengingkari, masuk dalam hal tersebut. Tapi Syekh Abdullah bin Jibrin tetap memilih pendapat inilah yang menurut beliau bisa yang paling dekat kepada kebenaran. Ya. Artinya menurut beliau dan pendapat Ibnu Taimiyah, Syekh Ibnu Taimiyah, dalam perlombaan yang 3 tadi boleh para pihak menyetorkan uang, yang menang ambil. Ya. Akan tetapi mayoritas para ulama mengatakan tidak boleh. Wallahu a'lam, yang paling aman tentu mengatakan tidak boleh karena kemiripan dengan perjudian ada. Ya. Wallahu a'lam. Nah, ini Syekh. Satu lagi saya. وبطني كثير ولا itu. ننهي نكتفي. Nah, Jazakallah khair, barakallah fiqh. Pemirsa dan pendengar Radio Roja, demikian beberapa poin yang berkaitan dengan masalah perlombaan dan hadiah dalam perlombaan di dalam syarah yang dijelaskan dalam risalah atau kitab ini. Untuk memperdalam pembahasan, kita berikan kesempatan selanjutnya untuk soal jawab. Bagi pemirsa dan pendengar Radio Roja yang ingin bertanya, silakan.
Baik, kita angkat via telepon terlebih dahulu di kesempatan pagi ini, silakan. Baik, halo. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Makassar ya, Umu Ubaidillah ya. Iya. Baik, silakan Umu. Alhamdulillah. Nah. Pertanyaan saya Ustadz, ada masjid Ustadz diwakafkan oleh pemerintah. Nah, pertanyaan saya Ustadz, Sebentar Umu. Iya. Diwakafkan oleh pemerintah. Iya. Lalu pertanyaan saya, apakah wakaf seperti ini di dalamnya tidak boleh juga menjual Ustadz? Saya tidak tahu pemerintah ada kesepakatan, ada perlakuan wakaf. Ya, undang-undang setahu saya tidak ada undang-undang pertanahan atau apa yang membolehkan instansi pemerintah mewakafkan. Ya, jelas. Iya, nah, berarti masih penutupnya berarti boleh bisa akan jual di Islamnya. Iya, yang ada sebaliknya, bahwa pemerintah tidak bisa mewakafkan tetapi bisa menghibahkan kepada masyarakat lahan seperti umpamanya fasum dan fasos, ya, itu kan milik pemerintah daerah. Dalam hal ini pemerintah bisa memberikan itu pengelolaan dan dijadikan hibah kepada warga setempat. Warga setempat ketika hibah menjadi yayasan mereka yang memiliki, lihatlah di dalam anggaran dasar yayasan dan akta pendiriannya, apakah yayasan boleh mewakafkan lagi atau tidak. Kalau boleh, mereka urus surat wakafnya, baru dia menjadi masjid wakaf. Cukup Umu? Nah, iya, namun jazakumullah khair. Masya Allah. Nah, jazakallah khair, barakallahu fiik, semoga menjadi pencerahan dan jazakallah khair. Baik, kita berikan kesempatan yang lain. Baik, kita angkat kembali. Halo. Ahlan, silakan. Halo. Nah, assalamualaikum. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa akhi di mana? Saya Abu Syakira dari Bogor. Nah, Abu Syakira silakan pertanyaannya. Ya, pertanyaannya tadi perihal dengan iuran salah satunya ya, tadi perlombaan dan lain sebagainya. Nah, jika contohnya misalkan kemarin di Agustusan, itu kan ada kita tuh di RT itu ada ngumpulin uang. Jadi masing-masing kepala keluarga itu mengumpulkan uang untuk perlombaan. Nah, di sana nanti untuk peserta perlombanya sendiri adalah bebas siapa aja, terutama anak-anak kecil. Nah, untuk posisi seperti ini, yang yang iurannya ini bukan dari peserta, apakah ini diperbolehkan atau bagaimana? Sedangkan kalau misalkan kita lihat kan tadi kalau misalkan yang tidak bolehkan itu adalah ketika pesertanya ditarik iuran dan iuran tersebut akan dijadikan hadiah. Nah, bagaimana dengan kasus yang seperti ini? Kasus seperti ini boleh dengan syarat materi perlombaannya apa tadi? Seperti balap karung dan ya beda sih. Kalau yang dibolehkan tadi itu kan adalah pacu kuda, pacu unta dan memanah, dan yang semakna dengan itu seperti lomba karya ilmiah, pembuatan esai atau pembuatan teknologi tepat guna yang bermanfaat untuk masyarakat sekitar. Adapun yang mubah materi perlombaannya, balap karung mubah, ya, apalagi bawa kelereng mubah, apalagi panjat pinang mubah, apalagi makan kerupuk mubah. Maka memberikan hadiah dalam itu termasuk yang diharamkan, walaupun dari pihak ketiga. Jelas? Baik, Ustaz. Ya. Terima kasih, Ustaz. Solusinya materi lomba di Agustusan dirubah. Ya, dirubah untuk pacu kuda, pacu unta, atau yang semakna dengan itu yang mengembangkan agama dan dunia kaum muslimin.
Seperti bagi yang muslim mungkin lomba hafalan surat pendek atau lomba bacaan sholat dari awal sampai akhir. Kalau untuk orang tuanya mungkin lomba buat apa yang berguna di masyarakat. Kalau di daerah situ banyak nyamuk, bagaimana cara ruangan tidak dimasuki nyamuk, ya, atau di daerah situ sulit memindahkan air ke tempat sawah. Bagaimana lomba teknologi pemindahan air dari bawah ke atas dengan tanpa menggunakan mesin atau listrik atau solar, ya, banyak yang berguna. Itu boleh. Nah, Ustaz. Baik, jazakumullah khair, Ustaz. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Syakir, dan semoga menjadi pencerahan dan jawaban bermanfaat. Barakallahu fiik. Baik, masih kami terima kembali pertanyaan via telepon. Silakan Anda bisa sampaikan secara langsung kepada Ustaz pertanyaannya. Barakallahu fiik. Baik, halo. Nah, silakan, sudah masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan, Umu, dengan siapa di mana? Dari Ibu Akbar di Jakarta. Nah, Ibu Akbar di Jakarta, silakan pertanyaannya. Ya, Pak Ustadz, begini nih Pak Ustadz. Masalah biasa tanah di kampung daerah Sumatera Barat di Silungkang. Jadi nenek saya namanya Sunnah diberi sebidang tanah sama abangnya. Terus abangnya pesan, ini tanah buat kamu dan semua keturunan atau generasi yang perempuan. Sementara nenek saya itu kan juga punya anak laki-laki, dan anak perempuan dari nenek ini ibu saya Sebentar. punya juga. Sebentar. Ya, Pak Ketika abang laki-lakinya mengatakan ini buat kamu, boleh dijual apa tidak, dan anak perempuan keturunanmu? Sepertinya nggak ada ucapan begitu, Pak Ustadz. Sebentar. Kalau dia mengatakan untuk kamu, ya boleh dah dijual. Kenapa Pak Ustadz kalau untuk kamu? Ya boleh dijual lah. Boleh dijual. Boleh dihibahkan dan seterusnya. Tapi kalau dia katakan dia masih hidup atau sudah meninggal, itu yang saudara dari ibu. Gimana? Pemilik lahan tadi masih hidup atau meninggal? Sekarang udah meninggal. Ya udah, berarti udah nggak bisa. Kalau dia masih hidup dahulu, dia bisa mengatakan ini tanah yang 1 hektar ini, sawah 1 hektar ini saya wakafkan. Jadi kalau wakaf tidak ada yang bisa menjual. Saya wakafkan dengan manfaat dari wakaf untuk kamu dan seluruh keturunanmu yang perempuan saja. Ya. Kalau ada ucapan gitu boleh ya Ustaz? Kalau itu iya boleh. Tapi ini nggak ada ucapan. Kalau tidak ada, hanya untukmu, boleh dijual oleh ibu Anda dan harus diwarisin kepada semuanya. Sekarang begini Pak Ustadz. Jadi waktu sesudah abang itu ngasih tanah, nggak lama sudah itu kan meninggal nenek Sunnah. Dan nenek Sunnah ini kan nggak ngucapan apa-apa terhadap ibu saya gitu. Misalnya ini saya wakafkan atau apa, maksud hibah atau apa gitu. Nah, bagaimana status tanah ini Pak Ustadz? Karena ibu saya dan punya abang waktu itu yang masih hidup. Statusnya adalah waris. Waris ya Pak Ustadz. Kenapa sebentar Pak Ustadz? Oh iya. Jadi jatuhnya waris itu apa tuh ya Pak Ustadz? Karena ditanyain sama saudara-saudara yang lain gitu. Waris ya dibagi. Itu nenek Sunnah itu ketika dia wafat, dia punya anak laki-laki dan perempuan kah? Iya, 1 laki 1 perempuan. Ayah ibunya masih hidup kah? Udah nggak ada. Berarti tanah itu milik 1 anak laki-laki, 1 anak perempuan dibagi 3. Anak laki-laki 2/3, anak perempuan 1/3.
Gitu ya Pak Ustadz. Jadi harta waris. Jadi ucapan dari abang nenek itu yang untuk perempuan semua aja berlaku apa? Berarti nggak berlaku ya Pak Ustadz? Tidak berlaku. Nah itu apa itu ininya? Oh, ini dasarnya supaya saya bisa menjawab pertanyaan Kan dia saudara-saudara. mengatakan untukmu. Iya, untukmu tuh nenek Kalau gitu. untukmu ya milik kamu. Oh iya. Cukup jelas ya Om ya. Dia menganggap begini saudara-saudara itu sebagai pusako tinggi gitu Pak Ustadz, karena berasal dari nenek mama. Nah, Berasal dari nenek mama. Tadi kan saudaranya yang memberikan, bukan nenek mama. Hmm. Jadi Anda katakan tanah itu dari saudara nenek sunnah. Itu mana nenek mamanya? Kenapa Pak Ustadz? Tadi kan ibu mengatakan saudara dari nenek sunnah. Menyatakan ini tanah asal untukmu Iya. dan untuk anak-anak perempuanmu saja. Iya. Ya. Maka itu milik Anda untuk nenek sunnah dan anak perempuannya. Waktu itu anak perempuannya sudah lahirkah? Anak perempuannya gimana Pak Ustadz? Pada saat abangnya memberikan ucapan itu, anak perempuannya masih sudah lahirkah atau belum? Sudah Pak Ustadz. Ya udah, tinggal dibagi dua oleh nenek sunnah dengan anak perempuannya. Udah. Oh. cukup jelas ya Mu ya. Demikian mungkin sementara. Oh iya sebentar Baik, ya. ya, jazakallah khair. Makasih ya Pak Ustadz. Nah. Assalamualaikum jazakumullahu khair. Wa iyyak wa jazakallahu khairan wa barakallahu fiik. Masyaallah. Alhamdulillah. Kita berikan kesempatan kembali dalam pembahasan perlombaan secara khusus dan Anda juga bisa bertanya dalam bab muamalah yang lain. Baik, kita angkat kembali pertanyaan via telepon. Halo. Nah, silakan. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan akhi, dengan siapa di mana? Ana dengan Rudi di perjalanan Ustaz. Baik, silakan Pak Rudi, silakan. Saya mau tanya terkait dengan muamalah. Ini Ustaz, Ana bekerja di salah satu perusahaan swasta Ustaz. Kemudian Ana bersama teman-teman Ana membuka perusahaan sendiri. Kemudian setelah itu Ana dengan customer-customer yang lain, tapi ada juga customer dari perusahaan Ana sendiri Ustaz. Nah seperti itu dalam syariat hukumnya apa ya Ustaz ya? Yang pertama, yang kedua Ustaz. Ulangi. Anda punya perusahaan dengan teman-teman? Iya Ustaz. Selain punya perusahaan sendiri? Iya Ustaz. Di bidang yang sama? Di bidang yang lain Ustaz. Jadi Ana Ya, di bidang yang lain. Lalu kok iya. perusahaan Anda dapat konsumen, dapat klien? Iya. Terus? Nah, di perusahaan Ana yang saat ini sedang Ana bekerja ini, dia juga sebagai customernya perusahaan Ana, Ustaz. Sebentar. Anda selain punya perusahaan juga karyawan? Iya, Ustaz. Saya salah paham tadi. Saya tadi hanya paham Anda punya dua perusahaan. Berarti Anda punya satu perusahaan cuman? Ya, Ana punya satu perusahaan, Ustaz. Dan kemudian Anda ini perusahaan ini dengan teman-teman. Iya. Dan di waktu yang sama Anda juga karyawan di perusahaan lain. Iya, Ustaz. Terus? Dan perusahaan Ana yang tempat Ana bekerja sekarang, nomornya perusahaan Ana. Apa? Ada keterputusan, diulang kembali Pak tadi. Perusahaan Ana yang saat ini sedang Ana bekerja di perusahaan ini adalah juga sebagai customer dengan teman-teman Ana. Terus? Dalam syariat diperbolehkan nggak Ustaz seperti ini? Boleh, tidak ada masalah. Kalau misalnya boleh ya Ustaz ya? Boleh. Ana, nah Ustaz, kalau khairan Baik. Ustaz atas jawabannya Ustaz. Wa jazakallahu khair Pak. Barakallahu fiik, dan semoga sampai tujuan dengan selamat. Ya, syukran jazilan. Kita berikan kesempatan kembali. Baik, kita angkat kembali penanya berikutnya. Halo. Ya, silakan, sudah masuk. Nah, silakan. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa, Umu, di mana?
Halo, saya Ahwat dari Jakarta. Baik, Ustaz. silakan Umu. Iya, Assalamualaikum. Izin bertanya Pak Ustadz. Assalamualaikum. Kalau kita menyewakan lahan ke pihak minimarket di pedesaan ya Pak Ustadz, kemudian sudah terjadi akadnya selama 7 tahun ke depan, kemudian tidak menjual alkohol namun rokok masih menjual, itu bagaimana solusinya ya Pak Ustadz? Nah, Ya, rokok diharamkan dalam syariat dan diharamkan oleh kesepakatan manusia. Ya, WHO mewajibkan negara produsen rokok untuk menuliskan rokok membunuhmu. Berarti dia alat pembunuh manusia. Bila diperjualbelikan berarti memperjualbelikan alat pembunuh. Maka dosa penjualnya dosa yang menyebabkan matinya manusia. Dan bekerjasama dengan penjual alat pembunuh hukumnya juga haram. ya. Ya, Anda batalkan kesepakatan itu ya dengan mengatakan bahwa kesepakatan itu batal demi hukum bila bertentangan dengan agama dan seterusnya. Dan ini bertentangan dengan agama dan dengan adat normalnya kemanusiaan. Ya, di mana alat pembunuh dilarang diperjualbelikan seperti narkoba dan seterusnya. Begitu ya Pak Ustadz. Terus kan akadnya sudah terjadi ya Pak Ustadz. Terus Karena itu saya suruh Anda batalin. Kalau belum terjadi, Anda tinggal tolak. Minta yang poin Anda buatkan tambahan poin, tidak boleh di cabang ini menjual miras dan rokok narkoba. Oh gitu. Kalau kita ajukan untuk tidak menjual rokok gitu boleh ya Pak Ustadz? Apa? Kalau kita ajukan untuk tidak menjual rokok gitu boleh ya? Itu yang saya katakan Anda batalkan. Kan minta. Kalau minta, kemungkinan dia setuju, kemungkinan dia tidak. Iya. Jadi uang sewanya harus dikembalikan gitu Pak Ustadz ya? Itu nanti sesuai kesepakatan lah. Oh iya, baik Pak Ustadz. nah, cukup jelas Umu? Cukup jelas. Boleh izin bertanya? Silakan, lagi, Pak Ustadz? silakan. Jadi kalau untuk deposito syariah, misalnya kita buka deposito di bank syariah, Ustadz, kemudian suka ada dapat hadiah gitu kan untuk pembukaan, dikasih barang berupa apa gitu, itu boleh nggak Pak Ustadz? Kemudian suka ada penalti kalau dia kita break sebelum jatuh tempo, itu kita kena penalti sekitar 25.000, itu diperbolehkan apa enggak ya Pak? Depositonya sendiri itu tidak diperbolehkan. Karena Anda menyerahkan uang untuk dia putar dalam usaha oleh pihak bank, kemudian Anda tidak pernah menanggung kerugian dan pun dalam perjanjian Anda tidak menanggung kerugian. Iya. Sepakat para ulama, akad seperti ini dari kerjasama berubah akadnya menjadi akad pinjam meminjam. Dan karena Anda mendapatkan pertambahan dalam bentuk bagi hasil yang tidak tetap, ini namanya pinjam meminjam yang ada pertambahan tidak tetap, hukumnya riba. Wabillahi taufik. Maka yang harus Anda datang ke pihak di mana Anda membuka deposito tadi, minta rubah perjanjian yang dahulu Anda tanda tangani dalam syarat dan ketentuan. Tambahkan di sana klausa bahwasanya Anda siap menanggung kerugian bila terjadi. Oh, minta ditambahkan klausal itu aja gitu ya Pak Ustadz ya? Oh ya. Kalau untuk misalnya diterima mereka kasih hadiah itu kita nggak boleh terima ya Pak Ustadz? Nggak apa-apa. Oh nggak apa-apa ya. Kalau penaltinya Pak Ustadz, kalau diberi sebelum jatuh tempo kita kena penalti sekitar 25.000, itu bagaimana? Juga nggak apa-apa. Oh nggak apa-apa. Satu lagi boleh Pak Ustadz? Cukup Umu ya, mohon maaf nanti kita sambung kembali. Baik. Iya, sama-sama. Nah. Jazakallah khairan barakallahu fiik. Semoga menjadi pencerahan dan kita berikan kesempatan bagi ikhwah dan akhwat yang lain yang mungkin sudah menunggu. Silahkan dia. Halo. Iya, assalamualaikum Umu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Dengan siapa di mana? Dengan Umu Rara di Jakarta. Baik, silakan pertanyaannya Umu.
Pertanyaannya masih terkait sama perlombaan, Ustaz. Jadi anak itu menang lomba di kantor, lomba badminton. Tapi hadiahnya itu uang cash dari kantor. Ya, itu bagaimana hukumnya ya Ustaz? Tapi lombanya tuh olahraga gitu Ustaz. Terus pertanyaan yang kedua Ustaz, kalau misalkan beli tiket dari online tapi ternyata setelah kita mau bayar dengan cicilan ternyata ada perbedaan, ada tambahan-tambahan biaya gitu Ustaz. Nah, Ana belum tahu awalnya itu ternyata ada tambahan pada saat kita di-issue tiketnya gitu Ustaz. Awalnya sih dibilang katanya 0% tanpa ada tambahan gitu kan. Tapi ternyata pas lagi dilihat rinciannya itu udah ada tambahan dan Ana sudah berusaha untuk melunasinya dengan tanpa biaya tambahan tersebut, tapi pihak tersebut tidak memperbolehkan gitu Ustaz. Bagaimana hukumnya Ustaz? Ana takutnya udah terjerat sama riba gitu Ustaz. Baik, silakan. Ya, Kalau khairan. yang pertama, uang dari hadiah perlombaan tadi tidak halal. Anda berikanlah kepada fakir miskin. Bila kehidupan Anda pun tidak terlalu baik, boleh untuk Anda ambil menutup kebutuhan pokok Anda saja. Ya, sisanya berikan kepada fakir miskin yang lain. Anda pun tambahan Anda membeli tiket di awal tidak disampaikan, ya, kembali kepada umumnya. Kalau memang umumnya transaksi itu ada tambahan di luar harga tiket, pada umumnya ada administrasi dan segala macam, dan itu tidak menunjukkan dan memang administrasi real, ya, tidak ada manfaat bagi si pemberi talangan atau si penjual dengan tidak tunai tadi, maka hukum asalnya boleh. Tapi berarti Ana bayar cicilan 3 bulannya dengan biaya yang sudah ditentukan oleh pihak tersebut, nggak apa-apa ya Ustaz? Nggak apa-apa. Alhamdulillah. Iya, Ustaz. Jazakallah khairan Ustaz. Barakallahu fiik. Nah, jazakallahu khairan barakallahu fiik. Baik. Kita angkat saja pertanyaan via chat WhatsApp yang sudah masuk. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pertanyaan yang sampai kepada kami, mohon izin bertanya bagaimanakah hukumnya Ustaz jika kami dimintai iuran untuk acara-acara yang memang secara ketentuan syar'i tidak ada sunnahnya dan lebih kepada ritual keseharian, terutama pada momen-momen perayaan-perayaan nasional. Bagaimanakah memberikan harta dalam acara tersebut Ustaz secara hukum syar'i? Mohon nasihatnya, jazakallah khair. Pertanyaannya tidak spesifik, saya nggak bisa jawab. Apakah perlombaan atau bukan, atau hanya sekedar rame-ramean, ya, wallahu a'lam. Baik, kami angkat kembali pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustaz diberikan kesehatan. Alhamdulillah. Saya reseller resmi suatu brand fashion, kadang-kadang dari produsen PO karena masih dijahit selama sebulan. Sebagai reseller, boleh tidak Ustaz untuk memasukkan ke etalase Shopee sudah didagangkan dengan sistem PO juga? Dan kalau ada pembeli yang ikut PO lewat WA, apakah boleh pakai DP atau harus bayar lunas? Ya. Nah, Ustaz. Boleh pakai DP, boleh bayar lunas, nggak ada masalah, karena dia akadnya istisna. Diperbolehkan saja karena istisna. Ada proses pembuatannya saja. Ya, proses produksi. Nah. Demikian yang bertanya, barakallahu fiik. Dan ini merupakan pertanyaan kami terakhir di kesempatan pagi ini. Semoga bermanfaat dan sebagai ikhtitam sebagai kesimpulan kajian. Silakan Ustaz. Wa akhwati fillah, ya, apa yang disyariatkan oleh Allah dan dijelaskan oleh Rasulnya adalah untuk kepentingan makhluknya sendiri. Allah tidak ada manfaat untuk dia menghalalkan dan mengharamkan sesuatu, melainkan untuk kepentingan makhluknya. Maka makhluk tahu diri. Ciptaan Allah, hamba-hamba Allah harus tahu diri. Ya, bahwa apa yang Allah syariatkan untuk kepentingan kita, Allah halalkan ini, alhamdulillah.
Allah haramkan ini, tinggalkan. Jangan membuat ide-ide yang menentang, seolah menentang ketentuan pencipta Anda. Ini sebuah kebangkangan yang luar biasa. Ya. Termasuk dalam masalah hadiah perlombaan yang kita bahas ini. Wallahu a'lam bishawab. Wassallallahu Nabi Muhammad.